sebagai staf administrasi kepesertaan. Halo Ibu Linda, selamat pagi. Pagi, ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa, sehat. Oke, sehat ya Ibu. Oke, Ibu, pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai segmen-segmen yang ada di kepesertaan JKN. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pertanyaan pertamanya ya Ibu. Apa saja segmen-segmen yang ada di kepesertaan JKN? Ya, jadi untuk segmen kepesertaan di program Jaminan Kesehatan Nasional ini bagi menjadi dua kelompok. Ada penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Biasanya disingkat PBIJK dan non PBIJK. Selanjutnya untuk PBIJK itu adalah peserta yang didaftarkan oleh pemerintah. Jadi iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk non PBIJK ada terbagi lagi, ada pekerja penerima upah atau PPU, kemudian pekerja bukan penerima upah. Iurannya dibayarkan secara mandiri ataupun dibayarkan secara kolektif, baik oleh pemerintah maupun oleh yayasan secara kolektif. Selain lebih seperti itu. Oke Ibu, nah untuk non PBI-nya Ibu ada segmen apa saja Ibu? Ya, kalau non PBI itu terbagi lagi menjadi pekerja penerima upah atau PPU, kemudian pekerja bukan penerima upah. PPU itu misalnya PNS, TNI, Polri, P3K. Kemudian kalau untuk pekerja bukan penerima upah, itu yang pesertanya membayar iuran secara mandiri ataupun didaftarkan secara kolektif ataupun melalui pemerintah daerah. Oke Ibu, tadi kan terkait segmen-segmen yang ada di kepesertaan JKN. Nah, sekarang bagaimana proses pendaftaran peserta yang PBI dan non PBI itu seperti apa Ibu? Ya, kalau untuk peserta PBIJK itu didaftarkan oleh pemerintah pusat melalui pengusulan dari Dinas Sosial setempat, diusulkan ke Kementerian Sosial, selanjutnya ke Kementerian Kesehatan. Jika sudah memenuhi kriteria dan persyaratan, akan diusulkan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan ke sistem BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk non PBI, pendaftarannya sesuai dengan pengelompokan. Untuk pekerja penerima upah didaftarkan oleh satuan kerja atau pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja bukan penerima upah terbagi lagi menjadi dua, ada yang mendaftar secara mandiri dan mendaftarkan iurannya sendiri, atau didaftarkan oleh pemerintah daerah setempat yang kita sebut dengan jaminan kesehatan daerah. Nah, kalau begitu kita masuk ke kasus ya Ibu. Nah, misalnya kasus pertama itu misalnya seorang kepala keluarga itu dia bisa memiliki berapa tanggungan dalam keluarganya Ibu? Ya, kalau ini case-nya untuk pekerja penerima upah, itu peserta menanggung istri atau suami yang sah dengan 3 orang anak. Ya. Nah, misalnya dalam suatu keluarga ada 4 orang anak nih Ibu. Terus satu anak pertamanya sudah keluar dari tanggungan, apakah anak keempatnya bisa menggantikan, bisa masuk juga ke dalam tanggungannya? Ya. Jadi untuk anak pekerja penerima upah itu ditanggung sampai usia 21 tahun. Jika masih kuliah atau menjalani pendidikan formal itu bisa sampai dengan usia 25 tahun. Dengan setiap tahun harus melaporkan surat keterangan aktif kuliah untuk tetap memperpanjang keaktifan kepesertaannya. Nah, jika dia sudah keluar dari tanggungan, anak yang keempat bisa menggantikan anak pertama yang sudah keluar tanggungan tadi. Jadi bisa ya Ibu? Bisa. Selanjutnya nih Ibu, misalnya suami istri sama-sama bekerja, sama-sama PNS. Nah, itu bagaimana Ibu? Nah, untuk pasangan suami istri yang bekerja wajib didaftarkan dari pemberi kerjanya masing-masing. Jadi berdiri sendiri sebagai peserta. Kemudian hak kelasnya akan menyesuaikan dengan hak kelas yang lebih tinggi. Nah, anak-anak bisa didaftarkan di kepesertaan yang hak kelasnya lebih tinggi. Nah Ibu, jika dua-duanya bekerja seperti tadi, maksimal berapa orang anak yang bisa menjadi tanggungan Ibu? Ya, jadi tetap untuk tanggungan anak maksimal 3 orang. Jadi didaftarkan ke salah satu kepesertaan. Jika lebih dari itu, anak yang lain bisa membayarkan iurannya secara mandiri. Oke, baik Ibu.
Kalau untuk pekerja mandiri sendiri itu besaran iurannya berapa Ibu kalau boleh tahu? Ya, untuk besaran iuran peserta mandiri itu terbagi menjadi 3 kelas. Kelas 1 150.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 35.000 per orang per bulan. Itu wajib didaftarkan sekeluarga sesuai dengan kartu keluarga. Oke Ibu. Nah misalnya kalau ada seseorang pekerja mandiri dan dia harus pergi ke luar negeri, nah itu bagaimana prosesnya Ibu? Nah, untuk peserta mandiri yang harus keluar negeri, dia bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan sementara kepesertaannya. Kemudian jika dia sudah kembali dari luar negeri, bisa kembali mengaktifkan kepesertaannya Ya. dan mulai membayarkan iuran yang baru. Oh, berarti iurannya baru ya Ibu, bukan Iya. iuran berjalan. Ya, jadi sejak keluar negeri, iurannya dinonaktifkan sementara. Oke. Oke baik Ibu. Nah Ibu kalau misalnya seseorang baru sudah menjadi peserta JKN, terus dia belum memiliki kartu BPJS Kesehatan itu sendiri, nah itu bagaimana Ibu? Nah, untuk saat ini BPJS Kesehatan tidak mencetak kartu lagi. Ya. Untuk berobat bisa menggunakan NIK yang ada di KTP ataupun KIA ataupun kartu keluarga. Selain itu peserta juga bisa menggunakan KIS digital yang ada di aplikasi mobile JKN. Nah, untuk sobat JKN yang saat ini belum memiliki aplikasi mobile JKN, bisa segera mendownload dan menginstal aplikasi mobile JKN dari Play Store atau App Store. Di situ banyak kemudahan dan informasi untuk peserta JKN, termasuk di dalamnya KIS digital dari aplikasi mobile JKN itu sendiri. Oke. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Sekian penjelasan mengenai segmen kepesertaan JKN. Terima kasih.